Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama puluhan tahun saya berpraktik sebagai dokter, saya tidak pernah berhenti dibuat kaget oleh satu hal. Betapa seringnya pasien datang dengan keluhan nyeri sendi yang hebat, akibat rematik dan asam urat, lalu menghabiskan jutaan rupiah untuk obat-obatan mahal. Padahal seringkali obat yang paling ampuh justru ada di pasar dekat rumah mereka, dengan harga yang sangat murah. Jujur saya kaget. Betapa banyak orang yang belum tahu bahwa 5 sayuran sederhana ini ternyata adalah obat alami yang luar biasa untuk meredakan penderitaan mereka. Di video ini saya akan bongkar tuntas ke-5 sayuran tersebut. Sebelum saya mulai, saya ingin sekali menyapa Anda semua. Tulis nama panggilan Anda dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar ya. Saya tunggu. Fondasi pengetahuan. Membedah musuh bernama asam urat dan rematik sebelum kita mengungkap ke-5 sayuran ajaib tersebut, sangatlah penting bagi kita untuk benar-benar memahami siapa musuh yang sedang kita hadapi. Banyak orang sering menyamakan antara asam urat dan rematik, padahal keduanya adalah dua kondisi yang berbeda. Meskipun gejalanya seringkali mirip, yaitu nyeri, bengkak, dan kaku pada persendian. Dengan memahami perbedaan dan persamaan mendasar keduanya, kita akan mengerti mengapa sayuran-sayuran yang akan kita bahas nanti bisa begitu efektif. Asam urat, tumpukan kristal jarum yang menyiksa. Mari kita mulai dengan asam urat. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah pabrik yang terus-menerus mengolah makanan. Salah satu zat yang ada dalam banyak makanan, terutama daging merah, jeroan, dan beberapa jenis makanan laut adalah purin. Saat tubuh kita mengolah purin ini, ia akan menghasilkan sebuah produk sisa atau abu metabolisme yang disebut asam urat. Ini adalah proses yang normal. Pada tubuh yang sehat ginjal, kita akan bekerja sebagai sistem pembuangan limbah yang efisien, menyaring asam urat dari darah dan membuangnya keluar melalui urin. Masalah muncul ketika terjadi penumpukan abu ini. Penumpukan bisa terjadi karena dua alasan utama. Pertama, kita terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi purin, sehingga produksi asam urat menjadi berlebihan. Kedua, dan ini yang lebih sering terjadi, fungsi ginjal kita dalam membuang asam urat menurun. Akibatnya kadar asam urat di dalam darah meningkat drastis. Saat kadarnya sudah sangat jenuh, asam urat ini akan mengkristal, membentuk partikel-partikel padat yang bentuknya sangat tajam, persis seperti jarum-jarum atau pecahan kaca mikroskopis. Kristal-kristal jarum inilah yang kemudian mengendap di dalam sendi kita, paling sering di jempol kaki. Tubuh kita saat mendeteksi adanya tumpukan jarum tajam ini, akan langsung melancarkan serangan peradangan. Hasilnya adalah serangan asam urat akut yang sangat menyakitkan. Sendi menjadi bengkak, merah, panas, dan nyeri luar biasa bahkan saat disentuh selimut sekalipun. Rematik, api, tersembunyi di dalam sendi sekarang. Mari kita beralih ke rematik. Istilah rematik sebenarnya sangat luas. Namun yang paling umum adalah osteoartritis, radang sendi akibat aus, dan rheumatoid arthritis, radang sendi akibat autoimun. Pada osteoartritis, masalahnya adalah bantalan tulang rawan di antara sendi kita yang mulai menipis dan aus seiring bertambahnya usia atau karena cedera. Bayangkan ini seperti ban mobil yang sudah aus. Tulang-tulang pun mulai bergesekan satu sama lain secara langsung, menyebabkan rasa nyeri, kaku, dan memicu peradangan di dalam sendi. Sedangkan rheumatoid arthritis lebih kompleks. Ini adalah penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh kita keliru dan malah menyerang lapisan pelindung sendinya sendiri. Serangan yang terus-menerus ini menyebabkan peradangan kronis yang tidak hanya menimbulkan rasa sakit dan bengkak, tapi juga bisa merusak dan mengubah bentuk sendi secara permanen jika tidak dikelola dengan baik. Ini ibarat ada kebakaran internal yang tak kunjung padam di dalam sendi kita. Musuh bersama. Bernama peradangan meskipun penyebabnya berbeda. Sekarang kita bisa melihat benang merahnya dengan jelas.
Terasa sakit sebengkak dokaku yang kita rasakan pada kedua kondisi ini disebabkan oleh satu hal yang sama, peradangan. Oleh karena itu, strategi alami yang paling logis untuk melawan kedua penyakit ini adalah dengan mengonsumsi makanan yang memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang kuat. Kita butuh asupan yang bisa bertindak sebagai pasukan pemadam kebakaran alami untuk meredakan api di dalam sendi. Inilah mengapa pilihan sayuran menjadi sangat krusial. Nah, setelah memahami penyebabnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda atau keluarga lebih sering berurusan dengan nyeri tajam menusuk karena asam urat, ataupun rasa kaku dan nyeri tumpul karena rematik? Ceritakan keluhan utama Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Sayuran Trismo 1 and Trismo 2. Duet pembersih asam urat. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu mengungkap satu persatu sayuran yang membuat saya sebagai dokter pun kaget akan keampuhannya. Kita mulai dengan dua sayuran pertama, yang secara spesifik sangat luar biasa untuk para penderita asam urat, Tian. Seledri, sang pencuci. Asam urat alami sayuran pertama yang wajib menjadi sahabat terbaik para penderita asam urat adalah seledri. Baik batang maupun daunnya, sayuran yang sering kita gunakan sebagai pelengkap sup ini ternyata adalah sebuah pabrik senyawa anti asam urat yang luar biasa. Saya sering kaget karena pasien yang rutin mengonsumsi seledri menunjukkan perbaikan kadar asam urat yang signifikan. Kekuatannya terletak pada dua mekanisme utama. Mekanisme pertama, mengurangi produksi. Seledri mengandung flavonoid kuat bernama luteolin. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa luteolin ini mampu menghambat kerja sebuah enzim di dalam tubuh kita yang bernama xanthin oksidase. Enzim inilah yang menjadi pabrik utama produksi asam urat. Dengan menghambat kerja enzim ini, seledri secara efektif membantu mengurangi produksi abu purin dari sumbernya. Cara kerjanya mirip dengan beberapa obat penurun asam urat yang diresepkan dokter. Mekanisme kedua, mempercepat pembuangan. Seledri memiliki sifat diuretik alami. Artinya ia merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Bayangkan saluran pembuangan yang sedikit tersumbat. Cara membersihkannya adalah dengan menyiramnya dengan banyak air. Itulah yang dilakukan seledri. Ia membantu membilas dan mempercepat pembuangan kristal-kristal asam urat keluar dari tubuh sebelum sempat menumpuk di persendian. Cara terbaik mengonsumsinya untuk efek terapi adalah dengan dijus. Ambil 3-4 batang seledri segar, cuci bersih, blender dengan segelas air, lalu minum airnya di pagi hari saat perut kosong. Jika tidak suka di jus, merebus beberapa batang seledri dan meminum air rebusannya juga sangat bermanfaat. 2. Pare, si pahit penyeimbang. Metabolisme tubuh sayuran kedua ini mungkin membuat banyak orang mengernyitkan dahi karena rasanya yang pahit. Tapi percayalah, di balik kepahitannya, pare menyimpan kekuatan yang membuat saya kaget. Pare secara tidak langsung adalah obat bagi asam urat. Bagaimana bisa? Banyak kasus asam urat yang tinggi ternyata tidak berdiri sendiri. Dia seringkali merupakan bagian dari sebuah masalah yang lebih besar, yang disebut sindrom metabolik, yang ditandai dengan lingkar perut yang besar, tekanan darah tinggi, dan yang terpenting, resistensi insulin atau kondisi pradiabetes. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak lagi merespons hormon insulin dengan baik, menyebabkan kadar gula dan insulin di dalam darah menjadi tinggi. Nah, kadar insulin yang tinggi inilah yang ternyata memberikan sinyal kepada ginjal untuk mengurangi pembuangan asam urat. Jadi, selama masalah resistensi insulin ini tidak diatasi, asam urat akan terus-menerus sulit untuk turun. Disinilah pare menunjukkan kehebatannya. Pare mengandung senyawa yang bekerja mirip insulin, seperti karantin dan polipeptide P. Senyawa-senyawa ini membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, membuat tubuh lebih efisien dalam mengelola gula darah.
Dengan membaiknya kondisi metabolisme dan sensitivitas insulin, perintah bagi ginjal untuk menahan asam urat pun berkurang, sehingga pembuangan asam urat menjadi lebih lancar. Jadi pare tidak menyerang asam urat secara langsung, melainkan memperbaiki mesin metabolisme tubuh yang rusak, yang merupakan akar dari masalahnya. Di antara seledri dan pare, mana yang lebih sering Anda konsumsi? Atau mungkin Anda punya resep olahan pare agar tidak terlalu pahit? Bagikan tips Anda di kolom komentar. Sayuran Triple 3 and Carbon 4. Duet pemadam peradangan sendi. Jika dua sayuran sebelumnya lebih spesifik untuk asam urat, dua bahan selanjutnya ini adalah jawara untuk mengatasi masalah utama dari rematik dan juga serangan asam urat, yaitu peradangan. Mereka adalah duet rimpang yang khasiatnya sudah diakui di seluruh dunia. Seku, jahe, ibuprofen. Alami dari dapur jahe adalah salah satu herbal anti peradangan terkuat yang bisa kita temukan. Saya sering menyebutnya sebagai ibuprofen alami dari alam. Rasa pedas dan hangatnya berasal dari senyawa aktif utamanya, yaitu ginjerol. Senyawa inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Ginjerol memiliki kemampuan untuk menghambat produksi prostaglandin dan leukotrien, yaitu dua kelompok senyawa kimia di dalam tubuh yang menjadi pemicu utama dari sensasi nyeri, bengkak, dan peradangan. Cara kerjanya bahkan mirip dengan obat-obatan anti nyeri modern, NSAID, yaitu dengan menghambat jalur enzim yang disebut COX-2. Bedanya, jahe melakukannya dengan cara yang lebih lembut dan alami, serta lebih ramah bagi lambung kita. Saya selalu kaget melihat bagaimana pasien rematik yang rutin mengonsumsi wedang jahe melaporkan bahwa kekakuan sendi mereka di pagi hari berkurang signifikan. Rasa hangat dari jahe juga membantu melancarkan sirkulasi darah ke area sendi yang meradang, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi, serta membantu membuang zat-zat pemicu peradangan dari area tersebut. Membuat teh jahe segar dengan merebus beberapa iris jahe yang sudah digeprek adalah ritual harian yang sangat saya anjurkan. 4. Kunyit. Sang Jenderal. Anti peradangan sistemik. Jika jahe adalah pasukan cepat tanggap yang meredakan nyeri, maka kunyit adalah sang jenderal yang mengatur strategi perang melawan peradangan dalam jangka panjang. Senjata pamungkas kunyit adalah kurkumin. Kurkumin adalah senyawa polifenol yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit, dan ia adalah salah satu zat antiinflamasi alami terkuat yang pernah diteliti oleh para ilmuwan. Kehebatan kurkumin adalah ia tidak hanya bekerja di satu jalur, melainkan mampu memblokir berbagai saklar molekuler yang memicu peradangan di seluruh tubuh. Salah satu target utamanya adalah sebuah molekul bernama NF-κB yang dianggap sebagai saklar utama atau jenderal yang memerintahkan seluruh pasukan peradangan di tubuh kita. Dengan mematikan jenderal ini, kurkumin mampu meredakan peradangan secara sistemik dari akarnya. Inilah mengapa kunyit sangat bermanfaat bagi penderita rheumatoid arthritis, di mana peradangannya terjadi di seluruh tubuh. Namun, ada satu tantangan besar dari kunyit. Kurkumin sangat sulit diserap oleh tubuh. Disinilah kita butuh ajudannya, yaitu lada hitam. Lada hitam mengandung senyawa piperin yang terbukti mampu meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Jadi saat membuat jamu atau teh kunyit, selalu tambahkan sejumput lada hitam. Mengonsumsi susu emas atau golden milk, susu hangat dicampur bubuk kunyit, sedikit jahe, lada hitam, dan madu. Sebelum tidur bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memadamkan api peradangan saat tubuh kita sedang beristirahat. Anda tim jahe atau tim kunyit? Neto suka mengombinasikan keduanya. Beri tahu saya di komentar dan bagikan resep andalan Anda. Sayuran Darem 5 and strategi menyeluruh kita telah sampai pada sayuran terakhir dalam daftar 5 besar kita. Sebuah sayuran yang memiliki peran sangat unik, terutama bagi penderita rematik.
Setelah itu, kita akan menyatukan semua pengetahuan ini dalam sebuah strategi yang utuh. 5. Brokoli, pelindung tulang rawan sendi sayuran kelima, yang membuat saya selalu kaget akan manfaatnya adalah brokoli. Bagi para penderita osteoartritis, di mana masalah utamanya adalah menipisnya bantalan tulang rawan, brokoli menawarkan sebuah harapan baru. Brokoli dan keluarga kubis lainnya, seperti kembang kol dan kale, kaya akan senyawa sulfur bernama sulforaphane. Penelitian-penelitian mutakhir, termasuk dari University of East Anglia di Inggris, menemukan bahwa sulforaphane memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melindungi sel-sel pembentuk tulang rawan, chondrocytes, dari kerusakan. Ia bekerja dengan cara memblokir enzim-enzim perusak yang secara perlahan menggerogoti bantalan sendi kita seiring bertambahnya usia. Jadi, brokoli tidak hanya sekadar meredakan gejala peradangan, tapi ia berpotensi untuk memperlambat laju perkembangan kerusakan sendi itu sendiri. Ini adalah sebuah penemuan yang sangat signifikan. Selain itu, brokoli juga merupakan sumber vitamin C dan vitamin K yang sangat melimpah. Vitamin C adalah kofaktor wajib untuk produksi kolagen, materi utama pembentuk tulang rawan, sementara vitamin K penting untuk kesehatan tulang di sekitar sendi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sulforaphane, cara terbaik mengolah brokoli adalah dengan mengukusnya sebentar, sekitar 3-5 menit, hingga warnanya hijau cerah dan teksturnya masih renyah. Strategi menyeluruh. Jadikan sayuran bekerja maksimal sekarang. Bagaimana cara kita menggabungkan semua kekuatan sayuran ini? Pola piring makan anti radang. Ingat aturan sederhana ini. Setiap kali makan, penuhi setengah dari piring Anda dengan berbagai macam sayuran dari daftar yang telah kita bahas. Semakin berwarna, semakin baik. Seperempat piring diisi dengan protein sehat rendah purin, ikan, ayam, telur, tahu, tempe. Seperempat terakhir diisi dengan karbohidrat kompleks kaya serat, nasi merah, ubi, singkong, hidrasi cerdas. Air putih adalah kunci untuk membantu ginjal membilas asam urat dan menjaga sendi tetap terlumasi. Minumlah minimal 8 gelas air putih setiap hari. Anda juga bisa menikmati teh jahe dan kunyit, atau jus seledri sebagai bagian dari asupan cairan Anda. Gerakan lembut adalah obat. Jangan biarkan sendi Anda terkunci karena tidak digerakkan. Lakukan olahraga ringan yang ramah sendi seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda statis. Gerakan ini membantu memompa cairan sendi yang bernutrisi ke seluruh bagian tulang rawan. Dengan menerapkan strategi menyeluruh ini, Anda tidak hanya mengandalkan satu jenis sayuran, tapi Anda menciptakan sebuah gaya hidup di mana seluruh tubuh Anda secara aktif melawan peradangan dan mendukung proses penyembuhan dari dalam. Dari kelima sayuran ini, seledri, pare jahe, kunyit, dan brokoli, mana yang akan Anda jadikan menu wajib mulai minggu ini? Tulis komitmen sehat Anda di kolom komentar. Saya ingin melihat semangat Anda. Keajaiban itu ada di pasar dekat rumah Anda, sahabat sehat sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita hari ini, membongkar rahasia dari 5 sayuran luar biasa, yang ternyata adalah obat alami untuk asam urat dan rematik. Kita jadi tahu bahwa seledri dan pare bisa membantu mengatasi asam urat dari akarnya, sementara jahe, kunyit, dan brokoli adalah pasukan kuat yang memadamkan api peradangan di dalam sendi. Saya harap setelah menonton video ini, pandangan Anda terhadap isi kulkas dan sayuran di pasar akan berubah selamanya. Anda akan melihat mereka bukan lagi sekadar sebagai bahan makanan, melainkan sebagai apotek hidup yang penuh dengan keajaiban penyembuh. Pesan terakhir dari saya sebagai seorang dokter adalah sebuah pesan harapan yang tulus. Asam urat dan rematik memang bisa sangat menyakitkan dan mengganggu kualitas hidup. Namun jangan pernah berkecil hati.
Kekuatan untuk mengelola dan bahkan memperbaiki kondisi Anda, sebagian besar berada di tangan Anda sendiri, tepatnya di ujung pisau dapur, dan di atas piring makan Anda. Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam, tapi setiap batang seledri yang Anda jus, setiap ruas jahe yang Anda seduh, setiap kuntum brokoli yang Anda kukus, adalah sebuah investasi berharga untuk masa depan persendian Anda yang lebih sehat dan bebas nyeri. Tentu saja, informasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan tidak boleh menggantikan konsultasi medis profesional. Kondisi seperti asam urat dan rematik memerlukan diagnosis dan penanganan dari dokter. Selalu diskusikan rencana perubahan pola makan Anda dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika Anda sedang dalam pengobatan. Sekarang, giliran Anda untuk melanjutkan diskusi ini. Saya ingin sekali mendengar lebih banyak dari Anda. Bagikan video ini kepada orang tua, kerabat, atau teman di grup WhatsApp Anda yang mungkin sedang berjuang melawan nyeri sendi. Mari kita sebarkan informasi berharga ini seluas-luasnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda merasa mendapatkan manfaat.